Amerika danai tentara Lebanon guna lucuti teroris Hezbollah. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini Minggu 28 Juni 2026. Pada Jumat ditandatangani perjanjian atau rencana kesepakatan damai antara Israel dan Lebanon. Puji Tuhan ya. Paling tidak nih Bapak Ibu, pemerintah Lebanon kini sudah membuka pintu untuk Israel. Karena apa Bapak Ibu? Saat ini ya ada ganjalan dari perdamaian, yakni dari Hezbollah. Hezbollah kelompok teror yang dibentuk oleh Iran, didanai, dilatih, dipersenjatai oleh Iran. Ya, mereka tentu saja tidak mau berdamai dengan Israel. Iran malulah. Karena apa? Karena Hezbollah akhirnya ya sama nasibnya kayak Hamas. Hamas dilucuti ya. Mereka harus menyerahkan senjata. Mereka tidak bisa lagi menyerang Israel karena Israel telah menguasai, bisa dikatakan sekarang ini lebih dari hampir 70% wilayah Gaza. Ya, sekarang ini sudah dalam garis kuning semua. Dan di Lebanon, Hezbollah harus dilucuti oleh tentara Lebanon. Tentara Lebanon akan diperkuat oleh Amerika Serikat. Mereka akan mendapat kucuran dana segar 30 juta dolar Amerika untuk tentara Lebanon. Tentara Lebanon ini akan mencegah Hezbollah berada di wilayah Lebanon Selatan yang dekat dengan perbatasan Israel Utara. Tentara Lebanon nanti akan melucuti persenjataan Hezbollah. Jadi mereka butuh dikuatkan, dilatih juga oleh Amerika. Dan ini tentu saja sangat positif Bapak Ibu, karena Hezbollah ini adalah batu sandungan, beban bagi pemerintah Lebanon. Mereka tidak bisa sejahtera, mereka tidak bisa membangun, mereka tidak bisa aman, damai negaranya. Karena ada, bayangin aja, ada organisasi teroris yang menjadi bagian dari pemerintah. Mereka bisa ikut terlibat di dalam pemerintahan, menjadi anggota parlemen. Nah, ini contoh aja nih Bapak Ibu. 27 Juni penandatanganan rencana perdamaian Israel dan Lebanon. Malamnya pendukung-pendukung Hezbollah ini naik motor dari Lebanon Selatan yang menjadi wilayah kekuasaannya Hezbollah ya, orang-orang Syiah. Mereka ke ibu kota Beirut. Di sana mereka bakar ban. Mereka menuju pusat konsentrasinya menuju ke Bandara Rafik Hariri. Nah, Bapak Ibu, yang positif ya, tentara Lebanon berani mencegah mereka ini membuat rusuh. Tentara Lebanon berani turun tangan menghadapi anggota-anggota Hezbollah ini. Jadi ini ada sebuah kemajuan. Dan yang tadinya jalan dari kota Beirut menuju ke airport Bandara Rafik Hariri itu dipenuhi dengan standing posternya pemimpin Iran, pemimpin Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang dieliminasi oleh Israel pada 28 Februari 2026, dan anaknya Mojtaba Khamenei yang sampai hari ini tidak nampak batang hidungnya. Standing poster ini tertulis terima kasih Iran, terima kasih Iran. Kini sudah diganti dengan apa? Lebanon First, dengan bendera Lebanon. Artinya ini menunjukkan kepentingan Lebanon yang utama. Ini adalah pesan dari pemerintah Lebanon terhadap Hezbollah. Ya, kalau fakta Israel bersyukurnya apa Bapak Ibu? Ini menunjukkan gurita Iran yang selama ini bercokol di
Gaza lewat Hamas dan Jihad Islam, bercokol di Lebanon lewat Hezbollah. Satu persatu itu dieliminasi gitu ya. Satu persatu dilemahkan oleh Israel. Jadi apakah kalau dalam konteks menang kalah, apakah Israel bisa dikatakan menang melawan Iran? Iyalah, Khamenei-nya mati, ahli-ahli nuklirnya udah tidak ada, dan sekarang Iran berada dalam sebuah agreement selama 60 hari ke depan dengan Amerika. Mereka harus membuka pintu untuk tim nuklir dari PBB ya, Badan Nuklir Internasional, Badan Atom Internasional, untuk mereka datang melakukan pengecekan situs nuklirnya Iran. Langkah yang menurut fakta Israel ini langkah besar yang mempermalukan Iran. Karena Iran akhirnya setuju duduk bareng dengan Amerika. Meskipun ya hari ini kita mendapat kabar bahwa Iran menyerang Bahrain dan Kuwait. Karena apa? Amerika menyerang Iran. Lepas pantai Iran itu di dekat Selat Hormuz diserang Amerika. Kenapa Amerika serang Iran? Karena Iran menyerang kapal sipil berbendera Singapura yang melewati Selat Hormuz. Jadi ada asap, ada api. Selama Iran bandel, pasti Amerika akan merespons. Nah, jadi Iran ini sebetulnya udah kehilangan tentakel-tentakel guritanya. Dia sendiri juga udah kepayahan, butuh duit. Makanya di bulan Juli Qatar akan negosiasi lagi nih antara Amerika dan Iran untuk dana Iran yang masih dibekukan oleh Amerika, agar dananya bisa dicairkan. Nah ini Bapak Ibu, fakta Israel mengajak Anda semua untuk berdoa agar dana ini tidak bisa cair. Karena apa? Kalau dia punya uang, Iran punya uang, maka dia bisa menggunakan untuk program nuklir lagi. Dia bisa beli rudal lagi, dia bisa beli bahan bakar untuk rudal, dia beli teknologi rudal lagi. Jadi tidak boleh dicairkan. Yang bisa dilakukan adalah hanya menggunakan dana Iran itu yang mengelola misalnya Amerika. Amerika membangun ya rekonstruksi di Iran. Nah itu boleh kalau menurut fakta Israel. Bangun fasilitas listrik, air, internet, kebutuhan-kebutuhan rakyat sipil Iran. Jangan uangnya dikasih untuk Republik Islam Iran, untuk rezim. Nah jadi Bapak Ibu semua, ini kabar baik luar biasa. Israel dan Lebanon bisa berdamai. Jadi Bapak Ibu pastikan Anda konsisten ikut mendukung Israel, karena kita tidak akan dipermalukan. Karena Israel ini idenya Tuhan. Tuhan yang berurusan sama Israel. Bagian kita cuma taat aja, doakan saja. Dan kita doa dan bekerja ya. Karena apa? Iman tanpa perbuatan juga mati ya. Kerjanya apa? Ya kita mengambil bagian dalam menyebarkan kebenaran-kebenaran ini. Jangan takut untuk bersuara. Karena apa? Ini masa akhir zaman. Kegelapan harus diterobos dengan terang kebenaran. Am Israel Hai. Saudara, Anda bisa terlibat dalam mengedukasi bangsa ini melawan ajaran kebencian dengan membagikan video-video dari kami. Anda juga bisa mengikuti tur ke Holy Land bersama Fakta Israel pada tahun 2026. Daftarkan diri Anda segera. I'm Israel Hai, bangsa Israel hidup. Salam damai dari Fakta Israel.